Jadi akhirnya gue naik, gue doa dulu tuh sebelum masuk pintu itu gue doa. Baru masuk, itu gue kayak jalan nih gue kayak baru 1 jam mas, tapi langsung gelap semuanya. Karena senior gue nih yang tadi kesurupan ini mas, itu dia 3 kali ke situ, nggak pernah sampai puncak. Lihat Kun, wah gila ini, jangan kesini lu. Sumpah lu jangan kesini. Sebelum gue masuk tuh Gapura, si Abah pesan, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, jangan pernah kamu sautin. Berarti yang lu daki ini bukan gunung-gunung pada umumnya ya, kayak Gunung Gede, kayak Gunung Salak, Gunung Pangrango, bukan berarti ya? Lu maksud gue apa ya? Bisa cari deh orang yang podcast ngomongin gunung ini, nggak ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makasih ya buat kalian semua yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Kalau kagak, kebangetan banget lu. Hasya wahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi nih bersama Kumis Kamil nih, dengan gua Padri Kumis Kamil. Ya, kali ini gua berada di Gamenia Cafe nih ya. Kita nongkrong-nongkrong bareng narasumber buat cerita-cerita horor ya. Oke, langsung aja kita temuin narasumbernya ya. Oke, Bang. Siapa nih namanya nih? Alditsa Andi Arfansa, biasa dipanggil Arfan. Arfan. Oke, ada panggil Bang Arfan aja nih ya. Ya, pakai F Arfan. Arfan. Iya. Arfan apa? Bukan Arfan ya, Arfan ya. Oke. Pakai F. Oke, Bang Arfan, katanya ini punya cerita horor nih Bang Arfan nih. Ada sih, sempat beberapa kali sih ngalamin. Oh. Di salah satu gunung Jawa Barat lah ya. Bisa satu gunung Jawa Barat, nggak usah disebutin aja. Iya, nggak usah. Oke, siap. Karena emang ini gunungnya bukan buat coba-coba sih sebenarnya. Oh, gitu. Gua sendiri naik gunung dari 2014. 2014. Iya, dari 2014, 13-14 lah. 2000. Ini kejadiannya tahun 2019. 2019. Oh, baru banget, masih hangat-hangat. Iya, masih hangat-hangatnya lah. 2 tahun lalu lah ya. Iya, 2 tahun yang lalu. Oke. Tanpa berlama-lama langsung aja kita dengerin cerita dari Bang Arfan ya, pengalamannya dia saat naik gunung ini, ngalamin kejadian horor. Yuk. Oke, Bang. Silakan dimulai ceritanya, Bang. Jadi waktu itu biasa lah ya, anak-anak di rumah gue gabut gitu ceritanya, lagi pada nongkrong aja malamnya. Terus salah satu temen gue nyeletukin, jalan-jalan yuk, dia bilang. Kalau bahasa gue jalan-jalan ya nggak mungkin kayak ke pantai kayak gini, udah pasti ke gunung gitu. Sombong amat. Karena gue juga kan ada komunitas juga kan, udah lama juga tuh. Terus kita berangkat akhirnya berlima. Gue berlima dari BIP nih, dari tempat gue sendiri. Gue berlima, ada orang luarnya satu, sama bisa dibilang kayak kuncen lah ya. Kayak kuncennya gitu. Yang ngerti lah. Yang ngerti situasi di situ gitu. Karena emang itu gunung benar-benar belum banyak orang yang tahu. Belum banyak banget. Akhirnya kita naik ke situ tuh. Itu di daerah Sukabumi. Iya, daerah Sukabumi. Nyampe, gue berangkat dari rumah tuh sekitar jam 12 lah, jadi nyampe sana pagi, jam 3, jam setengah 6 kita start trekking tuh. Jam 6 kita startnya. Jadi itu benar-benar dari awal nih Bang, kayak apa ya, jam 6 lah taruh lah ya, jam 6 gue jalan nih. Itu emang saking mungkin ya, karena anak-anak gue kan naik gunung belum pernah ngalamin hal kayak gitu ya, mungkin bukan yang belum pernah tapi nggak mau diceritain gitu. Dipendem dipendemnya sendiri gitu. Jadi apa yang gue lihat, apa yang gue denger ya udah gue makan sendiri aja gitu. Jadi gue nggak harus cerita, gue tadi ngeliat kayak gini enggak gitu. Mungkin di saat udah ketemu momennya aja baru cerita gitu Mas. Jam 6 gue mulai, setengah 7 baru jalan sekitar 30 menit temen gue langsung ada yang ini kesurupan. Masukan Pagi-pagi jam setengah 7. Setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi itu gue
akhirnya kayak langsung mata hitamnya ini kebalik putih dua-duanya. Kaget dia ya. Iya, itu langsung kayak, wah itu gue sampai gue bingung harus ngapain gitu ya. Gue cuma bisa baca doa yang apa yang gue bisa aja sih intinya. Tapi Kita dia semua tuh berontak apa teriak-teriak? berontak, Oh, berontak. itu berontak. Jam 7, gue yang nggak habis pikir sih itu pagi Pagi. banget itu masih ada warga yang beraktivitas di situ lah. Iya, iya. Jadi udah kayak gitu, kita jalan lagi, kita lanjut jalan akhirnya. Nyampe lah jam berapa ya? Jam 12. Jam 1 gue nyampe pintu masuk hutan tuh. Itu gue emang apa ya, dari semua gunung yang pernah gue naikin gitu Mas ya. Di gunung itu tuh emang gue ngerasa kayak lama banget. Lama banget aja. Ya padahal ya tingginya cuman gak nyampe 3.000. Gak nyampe 3 Gak nyampe 3.000. Itu tapi gue sampai 3 hari gue di situ. 3 hari. 3 hari. 3 hari ngecamp sambil ngecamp apa 3 hari? 3 hari sambil ngecamp. Nah, 3 hari emang sambil target ngecamp. gua nih karena kan awalnya ini berapa ya? Sekian gitu. Oh, 2 hari semalam cukup. Jalan ternyata emang wah gila sih, gua nggak dikasih bonus sama sekali gitu. Oh. Bonus tuh jalan landai kalau bahasa anak-anak lah ya. Boleh jalan andai. Itu gua dari 0 MDPL sampai puncaknya itu nggak ada jalanan bonus, Mas. Iya. Jadi kalau naik gunung kan gini ya. Kalau nggak dari sini kita dari sini. Iya. Gua vertikal dari tengah gua. Karena emang cuman akses jalurnya di situ doang. Berarti bukan jalur umum nih yang abang lalui ini, iya, bukan jalur umum. bukan jalur umum. Jadi itu katanya sih yang gue denger ini itu gunung dulunya bekas ada apa ya, kayak orang-orang penting Sunda lah gitu, orang-orang Sunda maksain ke situ. Oh gitu. Dan itu jalur pendakiannya itu nggak kayak jalur lain, itu bener-bener apa ya, kanan kiri gue jurang, jadi jalanan segini nih gue nih. Oh gitu. Itu saking rapatnya sama pohon, Iya. emang belum pernah dijamah manusia itu. Iya. Bisa itu juga apa ya, menurut gua keren banget sih, salah satu pengalaman yang mungkin yang mahalnya ini. Iya iya. Itu Sorry nih mahal. bang ya. Iya. Berarti yang lu daki ini bukan gunung-gunung pada umumnya ya, kayak Gunung Gede, kayak Gunung Salak, Bukan. Gunung Pangrango, bukan berarti ya? Lu maksud gua apa ya, bisa cari deh orang yang podcast ngomongin gunung ini, nggak ada, Oh iya iya benar. nggak akan ada, Berarti ini gunung yang benar-benar jarang orang. jarang banget gitu ya. Dan nggak sembarang orang bisa sampai situ. Iya iya. Karena senior gua nih yang tadi kesurupan ini Mas, itu dia 3 kali ke situ, nggak pernah sampai puncak, nggak pernah sampai puncak sama anak-anak gua doang. Oh gitu. Gua nggak tahu dah itu ada hal-hal apa dia mereka kan. Kalau di gambarannya itu tuh gunung katanya, kalau yang gua dengar ya, itu kayak Gunung Dempo, jalurnya kayak gitu. Oh kayak Gunung Dempo. Kayak Gunung Dempo, Sumatera sana. Iya iya. iya. Kayak Pernah jalurnya dengar kayak gitu Gunung ya. Tapi kalau gue pribadi, gue dari semua naik gunung emang itu gunung yang bikin gue ngapa-ngapa tuh itu, baru itu gitu. Paling berkesan lah Ya ya. berkesan banget sih. Gue disuruh balik lagi pun ogah gue. Iya. Asli gue cuman yaudah gue nganterin lu sampai rumah ini aja dah. Lu naik sendiri gue bilang. Jalan, kita udah jalan. Jadi mungkin 3 jam lah, 3 jam sebelum sampai puncak tuh ada kayak 2 pohon gede gitu kanan kiri. Kalau bahasa orang sekarang tuh apa ya, kayak pintunya lah, pintu buat mau masuk sini. Iya, gapuranya lah. Gapura. Iya iya. Jadi gue udah jalan nih, gue sama temen gue. Nah itu gue dari awal gue masuk aja, gue udah semua mereka kita semua nih kita pada itu pemikiran udah kacau gitu. Iya. Pikirannya udah capek gitu. Padahal nggak, itu yang naik sama gue tuh emang di komunitas gue orang-orang gila semua lah, istilahnya robot-robotnya semua Mas. Orang-orang kuat lah Iya ya. orang-orang kuatnya semua gitu. Tapi emang pas ditaruh di situ, gue bener-bener kayak pemula. Ya abah mah aja paling depan. Ngomong Sunda gue ngerti lah, Sunda zaman dulu mungkin ya. Beda sama Sunda yang gue pernah denger lah gitu. Sunda Karang lah ya. Beda lah itu istilahnya. Dia doa segala macam. Nah itu gue berlima langsung kayak satu orang tuh ada yang jagain. Si abah nih, abah sendiri yang bilang pas turun ke gue, itu kamu tuh semua satu orang tuh dijagain sama 3 makhluk yang emang semua gue berat banget Mas. Itu gue ngerasa berat banget. Dan akhirnya gue sebelum gue lebih lanjut nih ya, jalan, jadi kita jalan nih. Heeh. Itu kanan kiri gue kira gue doang yang denger kayak dipanggilin nama semuanya. Oh gitu. Iya, itu panggilin nama semua. Sebelum gue masuk tuh Gapura, si Abah pesan, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, jangan pernah kamu sautin. Dia bilang. Jalan aja, dia bilang. Jadi gue selama perjalanan itu dari yang pas awal masuk, gue gak pernah ngobrol sama temen-temen gue. Jadi jalan-jalan aja. Jalan aja udah gitu. Gue bilang ini ada apa ya gue gitu. Gue sampai saking mungkin anjing kagak nyampe gitu, bener-bener gak nyampe Mas. Itu gue di dalam hutan pas udah masuk itu bener-bener kayak anjing ini gue udah berapa hari di sini ya. Jadi gue udah jalan aja.
Terus ayo semangat ya, bentar lagi kita nyampe. Nah itu gue denger rombongan kayak gitu mungkin udah 10 kali kali ya. Gue tahu gitu ya, itu cuman buat semangat, matain semangat lah istilahnya. Tapi emang anak-anak gue fisiknya udah kayak gue ngerasa anjing udah nggak bisa semua nih. Iya. Tapi akhirnya dipaksain kan, udah kita ngeres dulu ya bang. Oh ya udah ngeres, kita ngeres tuh jam 9 malam gue ngeres masih di jalur gue jam 9 malam. Belum sampai puncak. Belum. Gila lu naik dari jam 6 pagi. Dan 6 pagi gue sampai jam 9 malam itu gue belum nyampe. Anjing gue bilang. Itu gue juga kayak apa ya? Kayak tiba-tiba ingat ini gue dosa apa ya sebelum naik ya? Gue sampai mikir gitu. Iya. Dan ternyata bukan gue doang gitu. Kita abis tour date kita cerita gitu gitu kayak apa ya? Emang itu emang beda banget mas. Itu gunung beda banget lah. Jadi penyusutnya kita akhirnya jam setengah 11, jam setengah 10, 11 lah. Gue nyampe puncak nih, langsung gue nggak banyak AYWO, buat tenda, gue tidur lah ceritanya, tidur. Jadi di tenda nih ada apa ya? Ada gue berlima waktu itu, gue di tenda gue berlima. Itu jam 10 jam pagi lah, itu hampir jam 2 itu kayak ada yang tenda gue dibuka sletingnya ini set dimainin Itu jam 2 pagi itu gue buka tenda 2 itu tenda kayak gini dimainin gini. Gue mikirnya anjing ini orang iseng kali ya. Gue bilang udah apa capek jangan, gue sama temen gue udah apa capek jangan apa sih jangan iseng istilahnya, jangan iseng lah gitu. Masih dimainin mas, gue melek itu yang tadi lagi begini itu langsung setengah begini nih. Itu kayak ada tangan. Itu kayak ditahan sama tangan. Iya, tapi kan kalau dari tenda nih ya pakai headlamp atau lampu senter lah. Itu kan bayangannya kan ketara. Iya benar. Nggak mungkin enggak kan? Kayak siluet gitu. Iya, jadi pas itu ada yang main karena gini nih. Pas gua bangun, gua gini, nah itu hilang tangannya. Main gitu. Orang itu tapi rambut panjang banget. Panjang banget rambutnya. Makanya gua nggak ngerti itu apa ya, nggak ngerti lah pokoknya itu gua pas abis ngeliat kayak gitu udah gua nggak mau tahu. Gua tidur begini sampai pagi, gua agak gerak agak begini kagak. Anjrit, gua emang kayak ya Allah kenapa ya, ngerasain banget lah. Maksudnya bener-bener gua baru selama gua hidup nih mas ya 25 tahun gitu gua baru ngerasain suasana mencekam ya itu. Iya, pas itu ya, pas lu ngecamp di Pas situ. gua camp itu mencekam banget, bener-bener kayak aduh gila nih antara hidup dan mati banget sih. Itu malam pertama lo di situ Malam ya. pertama. Ini hari kedua. Pas hari kedua tuh pagi lah kita jalan. Jadi itu gua udah nyampe puncak nih. Kita mau biasa lah udah nyampe puncak nih, kita foto-foto ya. Foto-foto. Pertama ke goa. Itu ada gua juga. Ada goa ya. Itu ada goa, ada petilasan, terus sama petilasannya banyak sih mas. Petilasannya banyak banget. Sama ada satu yang bikin gua ngedown juga sih selain kayak gituan tuh itu pas masuk goanya emang tuh Ada apa tuh? gua nggak ngerti lah itu orang dari mana ya. Gua pas nyampe puncak tuh ada yang doa bersama, wujudnya orang gua ngobrol juga, gimana nggak syuk kan orang. Gua nanya ini yang naik kita doang. Iya kita doang. Tapi pas sampai puncak lu lihat ada orang lain? Ada, itu bukan gua doang kok yang lihat, semuanya anak-anak gua juga. Kita sampai kita ikut doa bareng. Berapa orang itu Bang? Rame Rame. banget. Kayak orang ziarah maksudnya. Ziarah. Iya. Pakaiannya itu pakaian orang-orang pendaki apa pakaian Bukan pendaki. orang-orang desa lah gitu ya? Kayak orang-orang desa gitu lah. Akhirnya kita nyampe, udah nih masuk gua diajarin dulu lah tuh, disebutin nama gua yang naik bareng situ. Intinya minta keselamatan lah. Kalau ya kita kan ikutin budaya situ ya mas ya. Nah itu gua pas nyampe, ini gua tadi nggak mau masuk gua mas, nggak mau. Sama sekali gua nggak mau, kayak emang gua ngeliatnya udah beda. Aneh lah ya. Aneh gitu. Iya. Nah itu gua yang masuk nih, jadi gua turun ke bawah gini. Oh jadi lu gua tuh masuk langsung ada kayak turunan gitu. Tangga. Oh, bawah. Tangga yang ini apa tangga berurutan gitu apa tangga yang lurus? Apa yang lurus saya turunan? Besi, tangga besi loh. Oh tangga besi. Ke bawah bener-bener ke bawah banget nyelom gitu. Dalam gua ada kayak gitu ya, kayak sengaja dibangun ya. Dari zaman dulu katanya itu, zaman dulu banget. Gue juga nggak ngerti, orang ada kuburan juga sih. Oh gitu. Iya banyak kuburan sih kan mas. Begitu lu turun ke bawah tuh? Gue turun ke bawah doain lah biasa. Itu katanya ya, itu bisa nyampe tembus ke pantai selatan gitu tuh. Gue nggak ngerti lah tuh. Itu gue nggak tahu ya, gue nggak mau. Intinya yang gue dengar gitu.
Dari goa itu bisa tembus ke pantai selatan. Bisa tembus ke pantai selatan. Kilometer ya. Nggak ngerti gue. Ya mesti orang-orang yang cukup inilah baru bisa nyampe ke sana gitu. Lewat bawah tanah. Iya. Wah itu emang ada airnya kok mas? Ada airnya ya. Ada, airnya ada. Modelnya itu kayak lembah ya. Lembah. Kayak lembah. Benar-benar Ya? kayak lembah benar-benar. Dan itu gue nyampe bawah situ tuh udah banyak sesajen apaan tahun. Sesajen benar-benar sesajen. Iya. Ada yang minta ini itu ya gue sih bodo amat ya, gue emang gue bukan tujuan gue bukan itu gitu Iya, gue cuma buat liburan. buat liburan gitu. Akhirnya gue naik turun ke goanya itu ganti-gantian mas, jadi satu goa itu cukup 2 orang saking sempitnya. Itu gue Kecil, ya. di bawah aja, gue sama temen gue nih, gue nggak bisa, temen gue harus sini gini cukup buat 2 orang, nggak bisa 3, nggak bisa lebih. Jadi lu ganti-gantian masuk nih. Iya. Jadi udah jalan, udah masuk gua nih. Gua udah masuk gua, doa lah segala sesuatu, minta keselamatan buat anak-anak gua semuanya, kesehatan. Udah gua minta kayak gitu doang, nggak aneh-aneh, gua nggak minta nggak kayak orang, mesti itu sampai ada tulisan mas, banyak buat kertas deh. Gua agak sedikit baca ya, permintaannya aja aneh-aneh sih. Iya. Gitu. Oh itu jadi di persembahan itu sekalian ada requestannya Iya. lah. Ya. Itu gua juga maksudnya apa sih gitu ya? Gua kan emang gue percaya ada gituan, cuman Iya. kalau buat lu minta sesuatu dari yang bukan yang ngasih gaib lu, menurut gua Musyrik lah ya. musyrik lah jatuhnya. Iya. Itu sih aja. Kalau gua udah nih mas, gua naik, giliran gua naik, temen gua turun, gua nungguin. Terus gua tanya, "Bah, ini yang tadi ini mana?" Itu baru turun. Gua nyari sama anak gua, nggak ada. Lu ngejar nggak ada? Nggak ada jalur. Nggak ada jalur. Nggak ada jalur. Di tempat dia turun itu benar-benar nggak ada jalur. Nggak ada jalur. Ketutup tuh. Ketutup kok. Gila. Terbang lagi. Gua nggak ngerti gua mau bener. Maksud gua dia memang di luar akal manusia sih. Emang iya sih. Soalnya dari lu tanya juga yang mendaki itu kan rombongan lu doang. Tahu di atas tuh tiba-tiba ada orang. Ada orang. Dan Nggak. katanya dia udah 4 hari di situ. 4 hari. Katanya udah 4 hari. 4 hari atau 3 hari itu gua lupa. Udah 4 hari 3 hari di situ. Kayak bukan orang-orang tertentu aja kali ya. Mungkin mas Iya. mungkin. Udah kejadian kayak gitu. Habis gua baca udah nyampe ke puncak, kita foto-foto. Makan biasa. Pulang tuh. Nah ya gua baru ketemu air tuh di Surken mas. Itu gunung bisa tembus Surken. Jadi lu dari puncak itu turun ke jalur Surken. Ke jalur Surken. Gitu. Jadi lu turunnya dari Surken Gunung Gede nih. Nah kan kalau Iya. kan Gunung Gede Surken dong turun ke Iya, bawah. iya, Di betul. seberang kan ada bukit tuh. Ah. Nah itu gua taikin itu. Gila. Itu gua taikin tuh. Pantesan lu 3 hari di situ ya. Wah gila mas itu mah. Bener dah kayak apa ya? Menurut gua mungkin orang-orang yang emang bukan buat pemula sih, gua nggak ngerekomenin buat pemula sih. Iya. Nggak ngerekomenin banget lah gua istilahnya. Ya kalau mau buat coba-coba Gunung Gede dulu deh maksud gua gitu. Itu aja lu yang terlatih lah istilahnya Iya, aja udah bawa lama naik orang lah, gitu. bawa orang yang ngerti lah ya. Kalau orang yang ngerti gua masih kayak gitu. Masih kayak gitu ya, masih ada gangguan lah ya, Oh. ada hal aneh lah, banyak kejanggalan ya. Oh sama ini mas yang gokil tuh malam jam 10-an. Ini hari kedua. Enggak, itu pas gue mau naik. Ini ada yang ke lengkap nih. Oh iya nggak apa-apa, bawain aja. Ini hari pertama nih, malam pertama lu Masih pas naik ya. Malam pertama. Jadi itu kayak apa ya? Itu mungkin binatang lah ya. Kumbang. Macan kumbang. Iya, itu lewat samping gua semua jalan. Berapa macan? Berapa? Satu. Oh satu. Jadi ngelewatin gua. barisan lu nih. Dari belakang. Hah. Jangan gerak kata dia. Apaan lu? Gua nggak tahu kan ada apaan ya. Di kanan gua srek kayak jalan terus kayaknya si Abang kan paling depan. Macan yang ngebalap ngeliatin kita semua. Pas sudah nyampe depan dia nengok. Nengok ngeliatin kita semua. Oh, gila. Itu gua ya oleh apa mas ya, gua sampai apa gue ya di sini sih, gue sampai mikir gitu saking jeleknya pemikiran gue. Apa ya gue nyampe di sini doang ya, gue pasrah ya, udah ngeliatin gue nengok, lari lagi dia langsung. Akhirnya doa lagi lah tuh segala macam. Itu gue mas jujur aja gue ngeres nih ya, ngeres gue baris begini. Kalau di gunung biasa kan ya di gunung lah taruh gitu, gue masih kesenderan gitu di pohon. Kagak, ini gue kan lagi di jurang. Gue ngeres begini meluk carrier ya gue gitu. Itu benar-benar jalur setapak ya. Iya. Wah itu gila itu mas, sumpah ya. Jadi udah nyampe kandang badak ya. Udah nyampe area camp, kan posisi tenda gini ya. Gini kan. Nah gue tidur 2,
posisinya empat orang teman gue nih, jadi gue paling pojok sih nih. Karena emang tenda gue udah hangat banget mas, hangat banget. Gue pengen minta gue di pojok. Jadi kan tenda kalau didudukin orang bentuknya jadi gini mas, udah nggak gini lagi tapi gini terus gini nih, karena disenderin, nekuk gitu di pala gue. Itu kayak ada orang begini nih nyender. Demi Allah Rasulullah. Berarti lu sender-senderan gitu. Tapi gue tidur posisinya, posisi gue tidur. Ya. Tapi gue ini apaan ya? Ngerasa ya, kayak ketekan iya, gitu. Ini apaan ya gue bilang gitu. Kayak gitu. Gue bangun, gue duduk sama, gue nggak mau takut sendiri. Gue bangunin temen gue. Bangun. Ini apaan deh? Nggak tahu. Dipegang sama temen gue. Ya kerasa bang, kerasa badan. Pendaki lain mungkin? Nggak ada kok. Itu lu Demi doang? Allah gue nggak ada. Itu lu doang? Iya di satu, gue baru ngerasain 9 kali jadi ya. Yang gede biasa ditutup juga pasti ada ya pendaki Badung lah gitu istilahnya yang naik gitu kan. Ini nggak ada. Cukup gue doang gitu. Orang gue nyampe area camp tenda yang buka gue doang, nggak ada tenda lagi. Nah, terus itu yang nyender itu lu Nah, apain? temen gue nih, ini apaan ya? Nah dia juga nggak mau takut gue berdua, bangunin lagi temen gue. Jadi lu berempat bangun nih? Bangun semua. Yang nepak ada temen gue tuh masih ditepak sama dia, ditepak balik. Ini kan nepak nih, kan pasti udah nyender, dipegang diginiin sama dia. Ini digituin, diangkat sama temen gue. Itu dari luar langsung dibalas diginiin. Wah, gue langsung sama kayak di gunung yang tadi dah, gue langsung tidur tuh kagak mau di pojok gue, numpuk gue tidurnya, jatuh tenda. Lu tenda lu ketekan tuh, ditepak buk gitu. Iya digituin ini sih, Iya, gitu. dipukul lah ya. Najis ya. Gak ada yang berani ngeliat gitu keluar. Kagak, itu nggak ada yang berani lihat, nggak ada yang berani. Kacau sih itu. Udah sih maksudnya kayak ya intinya kita banyak sih pelajaran yang gua ambil itu, kita harus bisa lebih menghargai. Terus jangan lupa bersyukur sih ini ya mas. Iya. Rencana lu kalau misalkan mau naik kayak gini mau balik ke gunung mana nih ceritanya nih? Rencana lu nih? Cermai dulu. Gua Jawa Barat tinggal itu aja sih. Cermai lu belum? Karena emang apa ya? Gue denger ini juga emang gila juga dia tuh, gunung bukan sembarangan lah ini. Oh gitu. Tapi gue pengen naik dari Cermai tuh pengen udah mas, dari Linggarjati ya udah. Pasti dari Linggarjati kan udah dapet semua tuh suasana itu. Lu nanti kalau ke Cermai sama temen-temen lu juga nih? Iya pasti, nggak mungkin sama yang baru. Nggak berani gue. Iya. Ada rencana nggak mau ngajak anak Kumis Kamil nih? Boleh tuh. Wah, tuh Asik ya. kalau misalkan like-nya video ini lebih dari 1000, kalau misalkan Bang Arpan nih mau ngajak Kumis Kamil nih, Kumis Kamil mau ikut tapi like-nya lebih dari 1000 ya. Kita ke Gunung Cermai. Iya benar, ke Cermai asik banget kayak. Tapi gue bakal bawa 1 orang sih, maksudnya yang udah tahu jalur situ mas. Jangan sampai yang nggak tahu sama sekali nyoba, wah itu bahaya tuh. Lu juga belum pernah kesana kan? Karena gue juga belum pernah kesana gitu ya. Liburan nih Kumis Kamil nih, kalau video ini lebih dari 1000 like-nya mau ikut Bang Arpan ke Gunung Cermai insya Allah ya. Oke. Oh ya nih, gengs, kalau ke Cibinong jangan lupa nih mampir nih ke Cafe Gamenia ya, Gamenia Cafe. Lokasinya dekat Stadion Pakansari. Pokoknya kalau udah di daerah Pekansari lo lihat map aja, Gamenia Cafe. Oh ini vanilla latte nih, cobain dulu nih ya. Wah mantep juga nih. Ini kopi hitam nih, kopi hitamnya juga mantep. Tuh gua nggak berhenti nih nguyup nih. Minum lah mas. Seruput iyalah. Tapi jangan lupa bantu like, komen dan subscribe Kumis Kamil ya. Itu pasti dong, biar kita makin semangat bikin konten. Benar. Jangan lupa juga mampir ke Gamenia Cafe di daerah Stadion Pekansari. Nanti lo lihat map aja. Pasti kan kelihatan kan Gamenia Cafe kan. Ada ininya kok. Lantai 2 dia, di lantai 2 ya. Lantai 2. Iya, Gamenia Cafe di lantai 2. Oke ya Bang Arpan, mungkin sekiannya cerita dari Bang Arpan ya. Kita tutup aja. Oke. Ya, gengs. Sekian cerita dari Bang Arpan, pengalamannya dia naik ke salah satu gunung yang jarang orang daki. Pengalamannya benar-benar horor. Kalau kita naik ke situ belum tentu bisa balik, kali nyasar, untung Bang Arpan bisa balik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kita akhiri aja ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.